Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di program Meet and Talk. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah testimoni, kesaksian kehidupan dari seorang wanita yang menurut saya luar biasa. Saya kalau dengar ceritanya ini, waduh merinding. Ya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya nggak mau spoiler dulu. Kita sama-sama dengarkan, dan Ibu Wiwin ini juga merupakan anggota jemaat dari GBI LGF Pluit dan juga sudah melayani di tempat ini sebagai tim doa ya. Oke, sebagai tim doa. Nggak jauh-jauh mainannya, pasti ya. Dan hari ini kita sama-sama dengarkan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Win, apa sih sebenarnya yang jadi latar belakang kamu bisa sampai masuk ke belajar ilmu-ilmu hitam seperti itu? Iya, jadi sebelum saya terima Tuhan, seperti sekarang ini, dulunya di keyakinan saya yang lama, saya itu belajar banyak soal ilmu-ilmu, Oke, ya. Itu semua karena dari latar belakang keluarga saya juga ngaruh. Mama saya itu dukun, itu Oh, dukun. jadi karena mama pernah belajar, pernah punya ilmu seperti itu, kamu tahu, dan Ya, kamu pengen punya, pengen bisa juga seperti itu. awalnya sih sebenarnya sih nggak kepengen bisa juga karena saya Oke. tahu itu nggak baik. Cuman karena dari papa saya ya. Jadi saya ini kan lahir dari keluarga broken home. Papa saya itu dari saya bayi sampai saat ini tuh selalu kawin cerai. Bahkan istrinya aja kalau boleh dihitung itu lebih dari 10. Waduh, Gitu. Jadi di mana tempat ada yang dia tempat, kunjungin? iya, di situ ada istrinya dan di situ ada anaknya. Waduh, Gitu. Dan papa saya tuh orangnya tuh galak. Jadi tuh selalu mukulin saya, mukulin mama saya. wah, Cuman waktu itu kalau adik saya nggak pernah dipukul karena kan masih kecil ya. iya iya. Saya anak pertama. Sejak umur berapa dipukul? Eh, kalau dipukul yang saya inget sih dari kelas 1 SD itu Udah saya dipukul? udah dipukul. Pakai Ya. tangan? Nggak, dia kalau mukulin saya itu kalau nggak pakai ikat pinggang, pakai sapu lidi, satu biji. Oh, itu Ya. waktu kecil. Ya, Kalau udah masih gede kecil. pukulnya Kalau udah gede saya tonjok-tonjokan sama dia. masa? Iya, tonjok-tonjokan. Oke, oke, oke. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh sama saya selalu kasar. Selalu kasar kalau ngomong, kebun binatang keluar semua sama Oke. saya sama mama saya begitu. Pokoknya sama keluarga lah dia selalu begitu gitu ya. Terus dia juga orangnya jarang pulang karena Oke. dia selalu di tempat istri-istri mudanya Iya, iya. gitu, tempat-tempat istri mudanya. Terus jadi dia kalau marah sama mama saya mukulinnya itu udah kayak apa tahu. Bahkan mama saya kalau dipukul tuh sampai biru-biru, sampai ada darah beku itu di Waduh, matanya gitu. pakai alat juga? Ya, dia kalau mukul mama saya itu yang ada di depan mata dia. Ada misalnya ada kursi, ya kursi dihantemin ke badannya. Atau ada apa ya, ada apa ya. Belum lagi tangannya lah, main tonjok lah, main pukul, main apalah gitu. Sampai pernah satu hari itu mama saya mau dipotong sama papa saya. Saya sampai sujud di kakinya, maksudnya jangan kayak begitu gitu. Waduh. Kan gitu. Nah dari situ tuh saya kan sudah mulai dewasa, saya jadi mulai berpikir, wah ini kayaknya nggak bisa didiemin begini. Jadi saya punya trauma. Kamu pengen balas maksudnya? Pengen bales, saya nggak bisa ngebiarin papa saya tuh terus-menerus mukulin mama saya, mukulin saya juga, kan saya udah gede gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya ya saya tumbuh dengan tanpa didikan orang tua Oke. gitu ya. Jadi saya tuh nggak pernah diajarin, oh Win ini baik, ini nggak baik. Nggak gitu pernah ya. diajarin? Nggak pernah diajarin. Oh Win kamu harus sopan sama orang, oh kamu harus begini, harus begitu, nggak. Saya nggak pernah dapet itu semua dari papa saya. Nah, kamu sempat nyicipin juga kehidupan di jalanan berarti? Ya pernah. Jadi saya ini dari kelas 3 SD itu, sorry Pes, Nggak apa-apa. saya dari kelas 3 SD itu udah kerja sendiri, Oke, biayain sekolah semua sendiri. oke. Banyak hal yang saya alami di luar sana yang nyakitin saya. Yang rasanya jujur kayaknya saya nggak sanggup. Waktu itu umur saya masih belasan tahun, tapi saya harus ngalamin kepahitan yang luar biasa. Dan ini yang membuat kamu tuh akhirnya Ya, memutuskan saya harus ya, belajar kepahitan ilmu-ilmu ya, kepahitan yang luar biasa. Saya setiap pulang ke rumah, saya selalu dipukulin. Iya. Saya selalu ngeliat mama saya dipukulin. Saya akhirnya lari ke jalanan, lari keluar sana, ketemu dengan orang-orang yang
orang-orang yang bukan orang-orang baik. Oke. Ya, tapi di situ saya belajar saya harus kuat, gitu ya. Saya harus kuat demi ibu saya. Saya makin jadi anak yang keras kepala, Memberontak. ya, anak Melawan yang ya. kayaknya nggak bener lah, nggak baik gitu ya. Saya jadi kasar gitu. Bahasa saya pun, waduh, pokoknya kacau gitu. Karena saya selalu dengernya setiap hari itu yang kayak begitu. Lihat yang nggak baik, yang kasar-kasar terus. Sampai akhirnya karena saya kenal banyak teman macem-macem. Jadi teman-teman saya itu kan kebanyakan orang-orang yang nggak baik, nggak benar gitu ya. Mereka suka nanya-nanya, pengen pasang susuk, gini gitu kan. Akhirnya mama saya kan dukun. Akhirnya teman-teman saya itu saya bawa ke mama saya gitu ya. Jadi mama saya itu yang pasangin susuk ke ini. Susuknya buat apa? Buat memikat gitu ya? Iya, susuk kalau mama saya pasang susuk itu untuk melet. Buat melet? Iya, memikat. Jadi kalau ada teman saya mau pasang susuk, saya anterin ke mama saya, nanti saya bantuin. Itu benar tuh Benar, bisa? itu benar. Jadi saya bantuin. Jadi saya pun diajarin mantranya sama mama saya, diajarin mantranya, diajarin cara-caranya gitu ya. Akhirnya itu begitu tuh berapa tahun tuh lama. Jadi dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD saya tuh udah diajarin soal ritual-ritual sama mama saya gitu. Dan karena mama saya itu asli Baduy. Baduy, ya. Jadi dari Baduy mama saya. Baduy itu kan yang itu ya, yang Suku pedalaman. suku pedalaman, nggak pakai listrik ya? Iya, yang jalan Iya, kaki. jalan kaki nggak pakai sepatu. Iya, betul itu. Jadi mama saya asli dari sana gitu ya. Jadi dia ajarin saya soal-soal ilmu begini. Tapi waktu itu dia cuma ajarin saya cara pasang susuk sama cara melet. Melet cowok gitu ya. Iya. Jadi saya diajarin sama dia gini-gini. Nah, di situ tuh saya mulai belajar. Jadi saya belajar gini, saya mesti bisa nih. Karena kalau saya bisa, seandainya saya suka sama satu laki-laki itu nggak usah lagi maksudnya nggak berani macam-macam sama saya gitu ya. Jadi kalau saya suka sama siapa, tinggal saya kerjain aja dah gitu. Jadi Saya dengar kamu bisa manggil rohnya juga ya? itu dulu belajar ya. Bisa manggil rohnya, itu bener rohnya dikeluarin begitu? Itu saya belajar juga gitu. Apa yang kamu lakukan? Rohnya dipanggil keluar, terus gimana? Kalau itu saya belajar nggak dari mama saya, saya belajar dari orang lain. Jadi guru pertama saya itu mama saya. Setelah dari mama saya, kan saya makin tumbuh dewasa nih. Makin tertarik belajar saya ya tempat-tempat lain. Ya, jadi makin belajar. Jadi kalau misalkan ada teman saya ngasih informasi, Win, di sono ada yang bagus, saya datengin bahkan sampai di mana ke pulau. aja di daerah-daerah di Indonesia? Kalimantan, Karawang, Sukabumi. Jangan disamperin ya, Bapak Ibu sekalian. Cukup berhenti sampai di sini saja. Oke, terus? Pulau Bangka. Banyak sih ya Oke. Nah, ke sana belajar. Iya, belajar. Jadi pokoknya kalau saya ke pulau itu atau ke daerah itu pasti tujuannya cari dukun. Gitu, cari Memang dukun. terkenal ya, namanya udah tersohor gitu sampai akhirnya bisa. Iya. Jadi saya kalau cari orang-orang seperti itu carinya bukan yang baru-baru belajar, tapi memang yang benar-benar udah teruji gitu. Bahkan setiap kali saya nemuin mereka, itu badan saya diisi. Diisi gitu. Jadi mereka tuh saya tuh datang ke sana tuh nggak sia-sia cuman ngomong gini-gini, enggak, itu badan saya diisi gitu. Jadi Nah, kamu ke sana ketemu dengan guru-guru itu, ritualnya seperti apa sih biasanya? macem-macem, tergantung saya maunya apa gitu. Kalau misalkan saya mau, yaitu tadi yang Pastor bilang soal ngeluarin roh itu, berarti kan kita Namanya apa itu? Itu kan ada bahasanya, apa sukma lah. ya semacam kayak sukma begitu. Iya. Jadi kayak misalkan gini nih, misalkan saya nggak suka sama satu Seseorang, orang, ya, atau saya suka sama seseorang. Itu biasanya saya bikin ritual. Biasa kan orang jam 2, jam 3 itu kan tidurnya lelap ya. Iya. Gitu, tidur lelap. Nah, di saat orang itu lelap, Dipanggil. saya bikin ritual gitu, nanti mungkin perasaan orang itu kayaknya lagi tidur mimpi, tapi sebenarnya dia punya rohnya itu keluar. Oke. Nah, nanti saya masuk ke dalam
mimpinya dia. Oh. Nah, itu. Tapi saya nggak sendirian kayak Kayak misalnya- film-film gitu. iya. Oke, Tapi oke. saya nggak sendirian kayak gini, saya sama Pester Iya. gitu. Nanti Pester yang tanya saya. Heeh. Tapi mata saya peram. Meram. Terus saya peram begini duduk gitu. Nanti Pester tanya saya, oh ini yang datang siapa? Jadi kayak orang manggil jelangkung. Ini kamu nih ya, kamu nanya dia. Enggak, Pester tanya Oh, saya oke, gitu. oke. Jadi saya waktu ngerjain orang itu saya nggak sendirian. Ada yang ngedampingin saya untuk nanya-nanya, bener apa enggak ini yang dipanggil. Oh. Karena kalau misalkan salah, bisa-bisa itu setan yang dari luar, bisa-bisa nggak mau keluar lagi karena banyak kejadian yang kayak begitu. Pernah ada teman saya manggil, dia nggak, yang dipanggil ternyata bukan orang itu, ternyata yang dipanggil setan yang lain. Akhirnya berapa hari dia nggak bisa tidur tuh, nggak mau keluar-keluar gitu. Iya. Makanya saya didampingin sama teman saya yang sama-sama ngerti. Cerita dong, kamu nanya apa gitu waktu itu? Saya jadi penasaran, pengen tahu nanya apa, roh Iya, orang jadi pertama kali keluar. dulu di kampung ada satu cowok gitu Iya. ya yang selalu kayaknya nih cowok nih seneng sama saya udah kegeeran gitu kan, Iya, bener iya, apa enggak gitu, bener apa enggak gitu. Cuma dia suka kirimin saya surat gitu kan. Ini masa-masa ini ya. Suami yang nonton di rumah jangan cemburu ya. Iya, suka kirimin saya surat. Akhirnya saya penasaran gitu. Saya minta tolong teman saya. Saya bilang saya mau ngituin ini. Ya udah Win. Dia bilang ya udah kapan? Ya udah nanti malam. Dia bilang gitu. Akhirnya ya udah saya kerjain lah dia. Kerjain. Jadi rohnya itu keluar. Saya pun udah bikin ritual. Jadi kayak semacam teman-teman saya nanya saya, ini siapa yang datang? Gitu. Oh ini. Kamu tinggal di mana? Tinggal sini. Berarti mungkin benar kali itu dia yang datang ya. Terus sih tanya sama teman saya, sebenarnya kamu suka apa enggak sih sama Wiwin, kata gitu. Kata dia saya nggak suka, saya cuma seneng main-main aja. Dibilang supaya dia seneng gitu kan. Iya. Akhirnya udah selesai. Terus teman saya ngomong, lu gini-gini. Dalam hati saya kurang ngajar nih orang ya. Saya bilang, lu ngerjain gua ternyata selama ini lu bikin surat palsu, saya bilang begitu ya. Akhirnya udah tuh saya kesel, udah dah akhirnya mantra yang diajarin sama mama saya, ya udah saya keluarin dah, saya kerjain dah dia akhirnya gitu. Pas udah dikerjain, ya itu dia sendiri bilang, Win katanya, kok saya semalam mimpi ketemu kamu, tapi kok kayak beneran ya gitu. Udah begitu, kalau biasanya kan yang namanya ilmu itu kan ada yang cepet, ada yang lambat. Kalau yang cepet itu biasanya itu semacam ilmu hitam. Kalau yang pelan tapi pasti itu biasanya mereka sebutnya ilmu putih. Iya. Padahal sama-sama hitam. Sama-sama ya? gitu, Ya, cuman okay. beda prosesnya Iya, aja. iya, Kalau iya. saya yang putih karena saya kan waktu itu belum belajar yang hitam gitu. Nah, udah akhirnya saya kesel kan, saya sakit hati, udah tuh saya kerjain. Nah, dapat. Biasanya kalau yang putih kayak gitu dia tuh ngasih waktu sekitar 2-3 hari itu baru berasa. 2-3 hari berasa. Nah, dia bilang sama temennya, waduh gua nggak bisa tidur katanya, mau buang air inget si Wiwin, mau makan inget si Wiwin katanya gitu, sampai depan mata aja ada si Wiwin katanya gitu. Ini gimana gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya dia bilang suka sama saya. Win, saya suka sama kamu, mau nggak jadi pacar saya? Saya bilang gua nggak mau sama lu. Jadi saking keselnya sampai pos di kampung kan, kalau di kampung itu ada pos ronda ya, pos kamling, ya digoyang-goyang sama dia, teriak-teriak, Wiwin, I love you, gitu ya. Jadi gitu. Nah, udah seneng dong digila-gilain. Ya itu kan nggak normal ya. Iya, karena pakai ilmu ya. Iya. Oke, terus? Tapi paling enggak ya saya berhasil lah. Istilahnya apa yang mama saya ajarin tuh ternyata kena gitu. Tapi ternyata itu belum cukup. Masih belum pengen cukup, belajar yang masih lain. pengen belajar karena papa saya tuh makin gila. Makin gila, makin menjadi-jadi, wah sampai perempuannya aja dibawa pulang ke rumah. Gitu, perempuannya dari luar dibawa pulang ke rumah, sampai mama saya diusir dari rumah, apa segala macem gitu. Jadi papa saya tuh sering banget kalau marah atau dapat perempuan baru, dia selalu usir mama saya, selalu usir saya gitu. Jadi pernah yang bikin saya tuh mantep belajar ilmu hitam tuh ini. Jadi satu hari saya, adik saya, mama saya datang ke Kerawang, ke tempat kerja papa saya. Sesampainya di sana, itu saya masih ingat jam 6 sore, cuacanya tuh hujan. Saya dilemparin batu sama papa saya. Nah, itu di samping papa saya itu ada perempuannya, ada istri mudanya. Dia lemparin saya pakai batu, mama saya sama adik saya sama mama saya ya. Di situ saya nangis, itu saya udah kelas 6 SD. Jadi saya nangis, saya bilang, "Mah, sabar ya." Udah pokoknya mama saya juga nangis. Jadi papa saya tuh nunjuk-nunjuk begini. "Dulu lu ya anak gua, tapi sekarang lu jadi kuntil anak."
katanya gitu. Lu akan jadi kuntil anak, katanya gitu. Jadi sumpah serapah dia keluar semua. Ya saya masih ingat itu di situ ada Pak RT sama Pak RW yang nolongin saya sama mama saya sama adik saya. Kita bertiga dibawa pulang ke rumahnya, dikasih baju, dikasih makan, disuruh nginep di rumahnya. Karena kan itu kan udah malam ya. Akhirnya kita dikasih ongkos sama si Pak RT Pak RW itu untuk pulang ke Jakarta gitu. Nah di situ ya saya makin bulat saya dendam saya, waduh pokoknya ini bapak saya ini mesti saya balas gitu ya. Mesti saya balas. Akhirnya ya udah saya dewasa ya udah saya belajar ilmu macam-macam sampai saya punya pikiran untuk santet bapak saya gitu. Itu saya bisa punya pikiran santet bapak saya, jadi mama saya sakit. Mama saya sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Saya udah bawa ke sini, bawa ke sono, bawa kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Sakit batuk terus menerus, batuknya itu lama. Jadi batuknya itu hampir 2 tahun. Sampai mama saya tuh badannya habis. Nah di situ tapi saya udah belajar ilmu macam-macam. Udah belajar ilmu macam-macam. Udah ini sampai satu hari saya berguru sama orang Karawang. Jadi guru saya itu nggak bisa ngomong kayak kita begini. Jadi kalau saya nemuin dia itu saya harus bawa guide-nya ya untuk menerjemahkan bahasanya dia. Oh, karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa ngomong. Ketemunya gitu. gampang apa perlu susah dulu? Maksudnya ribet, nggak gampang ditemuin lah gitu. Iya, nggak gampang ditemuin kecuali kita udah muridnya. Kalau kita udah muridnya baru dia bisa ditemuin gitu. Itu pun kita mau ketemu sama dia itu nggak mudah langsung main ketemu gitu, nggak. Harus bawa sesuatu gitu. Dan itu guru saya itu dia nggak minum kayak orang gini air putih. Dia nggak minum Nggak minum air putih. Minumnya apa? Dia waktu itu saya disuruh bawa sama dia minuman Chivas. Iya. Modern dong. Iya. Johnny Walker, Chivas, Martel. Iya, saya juga. Nah, cuman saya waktu itu kenal guru saya ini dari Kerawang ini dari orang lain. Jadi waktu itu saya punya koko angkat. Dia orang Chinese. Dia punya restoran, jadi restoran itu rame banget. Ternyata restorannya itu bisa rame itu dari dia. Dan saya dikenalin gitu. Pas dikenalin akhirnya si ini guru ini nanya sama saya kesini mau ngapain? Saya bilang saya kesini sakit hati. Saya bilang saya sama bapak saya. Dan ini mama saya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama si guru itu dilihat ternyata dia bilang mama kamu nih sakit bukan sewajarnya. Dia bilang gitu. Terus dia nanya sama saya, kamu maunya bagaimana? Saya bilang saya mau santet dia. Saya bilang saya mau santet bapak saya udah nggak tahan, udah nggak sanggup. Saya bilang gitu ya. Tapi pas di situ saya ketemu sama mama saya lihat muka mama saya lagi. Mama saya nasihatin saya. Dia bilang begini, Wiwin, seburuk apapun itu papa kamu. Dia bilang, ada kamu di dunia ini ada papa kamu. Di dalam badan kamu itu ada darah dagingnya dia. Kamu nggak boleh benci dia. Dia bilang ya. Mama juga sampai hari ini nggak ngebenci papa kamu kok. Mama selalu ampunin bapak kamu. Dia bilang gitu. Jangan sampai maksudnya hilang kendali. Cuman gara-gara kamu tuh sakit hati gitu ya. Akhirnya saya udah reda, tapi saya tetap belajar ilmu. Dan mama saya diobatin sama guru saya itu, diobatin waktu itu guru saya itu cuman minta telur angsa. Telur angsa sama atribut-atributnya yang lain-lain itu kan dia yang siapin sendiri. Ya. Jadi bikin ritual apa segala macem gitu. Pas ritual kayak gitu itu pas pengobatan mama saya itu nggak waktu sebentar, itu lama. Itu makan waktu sekitar 2 jam. Karena kan dia bikin ritual manggil setan-setannya apa gitu ya. Nah, singkat cerita mama saya muntah. Muntah darah saya kaget dong. Kenapa kok tiba-tiba batuk langsung muntah darah? Dan yang lebih bikin saya kagetnya ini, kan nggak mungkin rambut segumpalan begini masuk ke tenggorokan. Kan logikanya gitu ya. Masa ya sih mama saya masukin rambut gitu kan nggak mungkin kan? Akhirnya mama saya batuk nggak berhenti sampai dia saking sakitnya dia pegangin tangan saya begini. Ya begini sambil dia nyembah nama Tuhan dia sambil begini gitu kan. Udah akhirnya dia muntah, saya bilang mah muntahin. Akhirnya pas muntah darah seger. Nggak lama rambut tapi nggak keluar semua kok. Jadi si rambut itu ditarik sama dia. Rambut itu tarik begini. Waduh saya juga kaget gitu. Ternyata mungkin memang benar ya mama saya dikerjain gitu. Nah ternyata yang ngerjainnya itu istri muda papa saya. Saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin bapak saya juga tahu kali ya. Itu istrinya guna-guna mama saya ya, saya nggak tahu gitu kan. Apa mungkin itu juga suruhan papa saya juga nggak tahu. Karena kan papa saya tuh
berharap kayaknya mama saya ini nggak ada. Soalnya mama saya ini kalau mau diceraiin nggak pernah mau. Nggak pernah mau gitu. Jadi dia selalu bilang, gua mah nggak bakalan minta cerai kecuali bapak lu yang nyeraiin gitu. Dan bapak saya nggak mau nyeraiin kecuali mama saya yang minta cerai gitu. Akhirnya udah begitu udah mama saya sembuh. Mama saya udah nggak jadi dukun lagi karena saya udah nggak ngasih. Akhirnya saya yang kerja. Cuman tetap saya di situ belajar ilmu makin nambah. Dan yang saya pelajari itu bukan cuman ilmu yang dari agama, dari keyakinan saya yang lalu, tapi saya juga datang ke wihara-wihara. Jadi di mana ada wihara yang katanya bisa begini, bisa begitu, bisa begini, begitu, itu saya datengin. Gitu. Jadi saya orangnya istilahnya mau pelajari apapun saya. Apa aja sih ilmunya itu? Maksudnya apa yang bisa dilakukan sama ilmu-ilmu itu gitu? Kalau saya sih waktu itu belajarnya ilmu pelet ya, sama untuk jaga diri. Gitu, untuk jaga diri. Ada itunya, maksudnya kalau orang mau nyerang nanti dia lihat makhluk yang lain begitu. Oh, itu kalau itu biasanya ilmu hitam. Saya belum sempat belajar ke situ karena kalau ilmu hitam itu kan kitanya harus kuat. Terus udah gitu ritual-ritualnya juga berat. Gitu. Itu aja saya nggak belajar ilmu hitam, cuma belajar ilmu pelet sama belajar ilmu jaga diri. Itu ritualnya juga yang menurut saya kayaknya saya nggak kuat juga. Karena setiap kali saya datang ke guru saya, sedangkan kan guru saya itu nggak cuma satu. Guru saya itu banyak lah. Banyak gitu ya, istilahnya 5 guru yang jadi 5 guru dan 5 ilmu itu macam-macam gitu. Tapi fungsinya sama. Cuman kan setiap guru itu kan beda-beda cara ritualnya gitu. Jadi pernah sampai satu hari saya belajar ke guru saya yang di Malingping. Jadi itu saya dimandiin sama dia itu setiap jam 1 malam. Dan kalau dimandiin itu saya dibawa ke tengah kuburan. Jadi kuburannya itu kuburan keramat. Kuburan yang nggak pernah disentuh sama orang. Gitu. Jadi setiap kali saya datang ke situ, saya disuruh bawa kain 4 meter. Jadi 2 meternya untuk batu nisan yang kita sembah itu, yang kita bikin ritual itu. Jadi 2 meternya itu untuk bungkus badan saya. Jadi jam 1 malam, saya dibawa sama dia ke kuburan itu, dibungkus pakai kain putih, tapi sebelumnya saya dimandiin dulu. Dimandiin dulu, dibersihin dulu, baru saya dibawa ke si kuburan itu gitu ya, bikin ritual apa segala macam. Itu sampai itu selesai bisa-bisa sampai jam. Ada penampakan-penampakan nggak? Wah, itu banyak. Apa aja penampakannya? Banyak itu. Ya pocong udah pasti. Kuntilanak udah pasti. Yang ngejagain saya justru itu harimau. Jadi yang meninggalnya itu dulu itu boleh dibilang itu pendekar lah gitu, jawara ya, jawara di kampung. Gitu ya dulu enggak, jawara di kampung itu. Jadi yang saya dengar sih katanya dia itu nggak mempan di bacok, nggak mempan apa, dan dia itu menyerupai harimau. Dan itu yang jaga badan saya gitu. Akhirnya karena saya sering begitu, ritual-ritual begitu, jadi si harimau itu yang ikutin saya bertahun-tahun. Gitu. Makanya dulu waktu saya belum terima Tuhan itu saya tuh temperamen, galak. Kayak misalnya kalau Jimmy gini, pastor gini ya. Pastor ngelihat saya bisa marah. Kok begitu? Iya, saya bisa marah. Apa kamu lihat-lihat? Pokoknya wah, galak banget. Walaupun orang ngelihatnya karena suka gitu. Iya, saya marah, bisa marah. Jadi nggak ada rasa takut dalam hati saya, rasanya tuh berani aja. Itu akibat karena diisi itu? Iya, mungkin. Jadi saya ini, jadi badan saya ini kayaknya udah diisi sama yang kayak gitu-gitu. Jadi saya ini cuma cangkangnya aja gitu ya. Itu bertahun-tahun saya kayak begitu, nggak cukup di situ aja. Saya belajar lagi ilmu yang lain. Saya ke Sukabumi, ke Sukabumi, ke ini ke guru saya yang lain lagi, sama bikin ritual begitu juga. Nah, terus saya belajar lagi ke Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul itu kan ular. Itu saya belajar di situ juga, sama juga bikin ritual lagi, sampai saya punya benda-benda kayak benda-benda keramat dari keris, dari batu gitu ya, batu-batu sepasang apa itu. Setiap malam Jumat itu saya selalu ritual, ituin supaya mereka tuh betah di tempat saya gitu. Belum lagi saya belajar ke daerah Tenjo. Itu guru saya itu untuk ngikat laki-laki. Sama saya belajar kalau misalkan sakit hati gitu, kita ya
Tapi ini sih saya belum pernah akuin Praktekin. gitu, praktekin. Karena puji Tuhan pasangan saya baik gitu ya. Cuman saya pernah Atau diajarin. belum bertobat kali? Mungkin Iya. kalau belum bertobat, kalau macam-macam saya bikin nggak bisa bangun kali ya. Gitu. Jadi Oh, bisa begitu? Bisa, pernah saya diajarin gitu Iya. ya, diajarin. Jadi kalau misalkan saya sakit hati sama laki-laki itu atau bagaimana, kenapa saya bisa belajar itu? Karena saya lihat papa saya kan papa saya kan mukulin mama saya terus kan, main perempuan terus kan. Sampai akhirnya saya pikir begini, wah ini saya mesti belajar nih ilmu ini. Kalau seandainya satu hari nanti saya punya suami atau saya punya pasangan gitu ya, macam-macam nih suami saya modelnya kayak bapak saya, dibikin Sleeping Beauty? iya. Tidur selamanya. terus, Itu pasti kan sengsara tuh buat dia Oke. kan, sengsara lahir batin kan gitu. Saya belajar juga ilmu itu. Nah, belajar juga dari guru saya yang di Tenjo itu. Belajar juga, terus dia juga ada ngajarin saya soal paku. Jadi laki-laki itu sebenarnya bisa dipaku gitu. Tergantung kita makunya dia ini niatnya untuk apa dulu, tujuannya untuk apa dulu. Jadi si laki-laki itu orang itu tuh wah pokoknya suruh ngejilatin jempol kaki kita juga mau dah gitu. Saya sampai belajar itu juga. Oke. Gitu. Jadi banyak yang saya pelajari gitu. Kebanyakan ya ilmu-ilmu yang nggak baik. Oke, gitu. oke. Nah, sampai satu saat kamu akhirnya memutuskan untuk bertobat bagaimana? Jadi ceritanya Kan kamu punya keyakinan sebelumnya kan, keyakinan yang lama. Iya, akhirnya nggak lama kemudian saya ketemu sama laki-laki yang sekarang ini jadi suami saya. Oke. Gitu ya. Tapi nggak sampai di situ aja, kita pacaran apa segala macem gitu ya. Puji Tuhannya saya dapetin pasangan yang Takut Tuhan. sabar, ya sabar, takut Tuhan gitu ya. Sama kita juga ngalami proses yang nggak enak juga sampai akhirnya kita menikah 2010. 2010 kita menikah, saya tetap di agama saya yang lama, gitu. Suami saya tetap di agamanya dia gitu, di agamanya dia. Terus udah begitu, udah 8 tahun ya, 8 sampai 9 tahun. Itu kita tuh rumah tangga tapi beda keyakinan gitu, beda keyakinan. Karena saya ini menghargai suami saya, jadi setiap kali suami saya ajak saya ke gereja, ya saya ikut. Tapi jangan harap saya mau ikutin nyembah Tuhan apa segala macam, enggak, kayak patung aja saya diem gitu. Gitu kayak patung diem karena nggak ada rasa ini gitu dalam hati Waktu saya. masuk ke dalam gereja, kamu ada rasa sesuatu nggak kan? Kamu kan cukup peka ya orangnya. Ada. Jadi saya ngelihat, cuman memang sebenarnya setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Cuman beda-beda. Bukan, maksudnya kamu ada ngerasa hadirat Tuhan, ada ngerasa... Udah ngerasa. Saya ngerasa kayak ada ngerasa damai. Cuma kan waktu itu saya belum buka hati. Iya. Saya masih kekeh sama keyakinan saya yang lama. Saya masih kekeh sama istilahnya ilmu-ilmu saya gitu. Saya belum siap untuk ngelepasinnya karena saya masih berpikirnya jangan-jangan nih suami saya nggak bakalan bener nih gitu. Jadi saya tuh masih berpikirnya tuh yang jelek aja, berpikirnya yang negatif aja. Padahal udah jelas-jelas suami saya tuh istilahnya ajarin saya banyak hal. Dia selalu bilang Tuhan Yesus tuh kayak begini, Tuhan Yesus tuh begini. Saya cuma bilang sama dia, semua agama baik. Saya bilang begitu. Saya selalu jawabnya begitu terus tuh, itu sampai hampir 9 tahun ya. Nah, suami saya bergumul, berdoa apa segala macam. Nah itu saya mulai gelisah. Jadi selama saya berumah tangga itu saya nggak pernah yang namanya dapet damai sejahtera. Jadi selama beberapa tahun itu tuh saya selalu berantem terus. Dan kalau berantem itu yang namanya perabotan itu pasti terbang. Gitu ya, namanya perabotan tuh pasti terbang. Dan itu ini karena ada efek, karena pernah diisinya itu ya. Karena Kan belum dilepasin kan. Betul, karena masih ada yang dulu-dulu, ditambah lagi kan saya belum terima Tuhan. Iya. Belum merasakan kasih Tuhan gitu ya. Jadi saya masih temperamen, masih galak. Kadang kalau saya berantem sama suami saya yang saya tonjokin. Saya tonjokin gitu ya. Iya. Namanya kan dia kesel, namanya laki-laki ya, dia sering diserang terus, ditonjok terus. Pasti kan dia emosi juga. Cuman ya dia sebisa mungkin dia selalu nahan, nggak mau pukul saya gitu ya. Udah begitu udah tuh. Bahkan saya kalau mukulin anak itu, kalau anak saya pukulin itu saya kayak bapak saya. Kalau mukulin anak itu harus sampai biru-biru. Kalau bapak saya kan kalau mukul saya tuh sampai saya biru atau berdarah gitu ya, dia baru berhenti gitu. Baru saya mohon ampun dia baru berhenti. Dan itu saya lakuin ke anak saya. Anak saya yang pertama, ya saya begitu. Sampai pernah anak saya pun saya lempar ke tempat tidur gitu ya. Karena papa saya juga melakukan saya kasar, saya pun begitu sama anak saya. Pikir saya nggak pernah dapat didikan gitu kan, saya nggak tahu cara mendidik anak bagaimana gitu. Nah, waktu mulai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
waktu Tuhan Yesus sudah mulai isi kehidupan Wiwin, kan Wiwin pasti mengalami yang namanya pemulihan. Iya. Nah, bagaimana cara Tuhan melepaskan Wiwin waktu itu sampai Wiwin akhirnya benar-benar terlepas dari semua ikatan-ikatan itu? Itu semua juga nggak gampang kok. Mm. Nggak gampang ya, Pastor. Itu prosesnya juga panjang juga sama. Jadi untungnya di situ ya, puji Tuhannya ya, selain suami saya, ada beberapa teman-temannya yang ikut bantu saya ya, sampai saya bisa betul-betul ngelepasin itu semua gitu. Itu prosesnya itu lumayan, ini juga alot juga gitu, karena kan di badan saya ini terlalu banyak. Ya gitu, terlalu banyak sampai akhirnya. Sempat nggak, waktu mau pelepasan itu roh ini yang pernah dulu ngisi itu tarik-tarikan, gangguin terus begitu? Sempat pernah justru saya tuh pelepasannya tuh di sini di LGF gitu, karena di tempat ibadah saya yang lama itu nggak ada untuk pelepasan kayak gitu. Di sini saya mulai dilepasin, mulai pulih itu di sini di LGF gitu. Sempat bahkan ada videonya, ada rekamannya. Waktu pelepasan itu Suami saya ngerekam gitu. Suami saya nyimpen gitu. Jadi waktu apa yang roh ini lakukan apa? Maksudnya intimidasi apa yang sampai Wiwin tuh merasa dia ini nggak mau lepas dari Wiwin gitu loh? Ya mungkin karena dia udah terlalu lama kali ya di badan saya, udah puluhan tahun kan. Yang dia lakukan apa? Itu dia selalu bilang gini ke saya, kamu yakin, nah, gitu, selalu ganggu saya di saat saya lagi istirahat atau lagi ngobrol gitu. Dia kayak ada bisikan-bisikan gitu. Jadi saya dibikin nggak bisa tidur, nggak tenang, gelisah kayak gitu. Cuman karena saya ini punya kemauan untuk ngelepasin semuanya. Karena saya pikirnya begini, oh iya, saya kan udah berumur, udah percaya Tuhan juga. Masa sih saya mau begini-begini terus? Akhirnya ya udah, saya lepasin pengampunan buat diri saya sendiri. Terus saya juga mengampuni bapak saya, karena kan Tuhan ngajarin saya seperti itu ya. Justru semenjak saya terima Tuhan Yesus, banyak berubah. Tuhan pulihkan semuanya. Termasuk hubungan dengan Papa? Termasuk hubungan dengan Bapak, rumah tangga saya dipulihkan, hidup saya juga dipulihkan, termasuk hati saya dipulihkan, hubungan saya dengan Bapak, dengan keluarga saya yang lain pun dipulihkan gitu. Jadi saya tuh belajar banyak ya dari Tuhan itu ngajarin saya yang luar biasa, yang saya nggak pernah dapet dari Bapak saya dapat dari Tuhan. Saya nggak pernah diajarin yang namanya bersyukur. Tapi Tuhan Yesus ngajarin saya bersyukur. Tuhan ngajarin saya yang namanya kekuatan, kesabaran. Itu saya dapat dari Tuhan. Dan itu yang ngerubah hidup saya seperti saat ini. Dan sekarang sudah bisa mengasihi Papa ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan Papa saya pun kaget. Teman saya, keluarga saya yang lain kaget. Kaget semua? Kaget ngelihat perubahan saya sekarang ini gitu. Karena dulu itu saya kasar. Terus juga nggak pernah akur sama orang tua saya. Tapi sekarang saya bisa nasehatin dia. Saya istilahnya baik sama dia. Dia juga kaget gitu. Kaget kok bisa kayak begini. Dan saya bilang sama dia, Pak, kalau Wiwin sampai hari ini itu bisa berubah, itu semua karena kasih Tuhan. Bukan karena Wiwin yang kuat, Pak, bukan. Tapi ada Tuhan Yesus di hati Wiwin, Pak. Saya bilang begitu. Sama bapak saya, sama keluarga saya yang lain. Sampai Papa juga dulu sempat pengen ikut ke gereja ya, kalau keburu pandemi seperti ini jadi susah ya. Jadi dia sekarang ini, maksudnya lihat perubahan Wiwin. Lihat perubahan saya, udah mau dibawa. Dan puji Tuhan, sekarang ini saya banyak kesaksian ke keluarga saya, yang tadinya keluarga saya nggak terlalu suka, nggak terlalu terima, yang selalu mandang agama kita ini nggak baik gitu ya. Selalu berpikirnya kafir gitu. Tapi saya jelasin ke mereka. Saya jelasin bahwa pandangan kalian itu sebenarnya salah. Saya bilang, yang apa yang kalian pikirkan itu sebenarnya salah gitu. Jadi saya jelasin ke mereka dengan cara saya sendiri supaya mereka paham. Dan puji Tuhan mereka paham, mereka ngerti gitu. Iya. Ya
Tuhan itu baik, baik banget sama saya, betul-betul baik. Ya saya bersyukur dan saya juga orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia karena Tuhan memilih saya, gitu ya. Jadi apa yang terjadi ke hidup saya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya sampai hari ini bisa berubah, sampai hari ini bisa ada di sini, sampai hari ini bisa pelayanan. Semua itu karena Tuhan ya? Karena Tuhan. Oke. Nah, Win boleh nggak cerita, kira-kira kenapa sih kok kamu sampai mau memberikan diri kamu buat Tuhan? Sampai kamu tuh mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan kamu punya ilmu. Dan kamu merasa bahwa ada ilmu kamu yang jagain kamu. Kamu punya keluarga, ada keluarga kamu, sekarang kamu sudah punya keluarga. Tapi kok kenapa sampai kamu tuh bisa pengen akhirnya memutuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Iya, karena saya sering antar suami saya ke gereja, sering dengerin khotbah. Sering antar apa sering temenin? Sering nganter, saya selalu berpikirnya nganter Oh, gitu nganter. ya, iya, nggak nemenin gitu Oke, kan. oke. Nganter gitu karena kewajiban gitu kan, Iya. sering nganter, sering dengerin khotbah, sering dengerin apa namanya pujian-pujian Tuhan. Itu di situ bikin saya tuh damai. Di situ saya mulai cari tahu, mulai gelisah, saya mulai banyak tanya, saya mulai belajar apa namanya baca, terus juga cari-cari di YouTube gitu ya. Siapa Tuhan Yesus itu? Siapa Tuhan Yesus itu, dan saya mulai membandingkan Tuhan Yesus dengan keyakinan saya yang lama gitu. Ternyata jauh banget perbedaannya gitu cara mengajarinnya. Nah di situ mungkin karena suami saya juga selalu berdoa selama 9 tahun itu ya. Suami saya berdoa gitu, bergumul, minta sama Tuhan supaya hati saya dijamah, hati saya diubah. Nah pas 2018, itu saya ingat 2018, saya mulai tanya suami saya. Saya bilang, cuman sebelum saya bertanya sama suami saya sempat mimpi. Mimpi saya ketemu dengan sosok laki-laki yang tampan sekali. Itu ya, dia rambutnya segini. Pasti bukan suami itu ya? Bukan. Rambutnya segini, ikal, itu keemasan, itu terang sekali. Dan itu wajahnya itu samar-samar, tapi luar biasa, bikin hati saya damai sejahtera. Karena kamu tanya, pengen tahu kebenaran, maka kebenaran itu datang sama kamu. Iya, saya pengen tahu. Itu saya udah mulai gelisah, tapi saya belum tanya sama suami saya. Itu belum siapa? Tanya, itu belum nanya gitu. Akhirnya saya mimpi itu, ya di dalam mimpi itu saya dibawa sama sosok laki-laki, tangan saya digandeng, saya dibawa ke rumput yang betul-betul hijau. Pemandangannya tuh, aduh bikin kita tuh damai. Dia cuma bilang begini sama saya, Wiwin, ayat Korintus. Nah, sedangkan saya nggak tahu ayat Korintus itu apa. Saya ngelihat Alkitab aja, megang Alkitab aja buat saya tuh kayaknya tuh ini banget gitu ya, jijik banget, nggak mau banget karena penatiknya saya. Akhirnya di situ saya mulai tanya suami saya. Saya bilang, Pih, kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Bapak? Kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Tuhan? Kenapa Tuhan itu kok namanya ada 3? Oh, saya mulai nanya kayak saya nih anak kecil gitu ya. Balik ke anak kecil lagi, suami saya mulai jelasin perlahan-lahan. Cuman karena saya ini orangnya kan nggak cukup ngejelasin dia begitu aja. Saya cari tahu lagi lewat buku, lewat teman-temannya, lewat mana-mana. Akhirnya di situ saya mulai mantep, mulai yakin bahwa apa yang saya pilih ini udah benar. Nggak di situ lagi. Saya ngalamin sesuatu yang luar biasa. Kayak saya, apa tuh? Jadi pernah sebelum saya mantep dibaptis, jadi anak saya itu pernah sakit, yang nomor 2. Jadi dia udah pernah ke dokter itu sampai 3 kali. Panasnya itu 39 hampir 40. Dan itu dia udah minum obat terus tiap hari. Saya stres dong. Stres pikiran nih bagaimana nih caranya gitu ya. Nah udah begitu saya berdoa. Suami saya mau pergi kerja, saya berdoa, saya sengaja nggak kasih minum obat anak saya. Nah anak saya tidur di pangkuan saya, sebelum saya terima Tuhan, saya bilang begini. Waktu itu saya udah mulai dibaptis tuh, tapi hati saya makin galau, makin bimbang. Udah dibaptis tapi belum Tuhan? Belum dibaptis. Oh, belum dibaptis. Belum dibaptis. Udah mulai, tapi saya udah mulai belajar, mulai cari tahu, mulai gelisah gitu ya. Tapi saya belum yakin sama keputusan saya. Ini saya mau pilih Tuhan apa enggak gitu. Masih belum yakin, saya masih gelisah karena saya masih sayang melepaskan apa yang saya punya bertahun-tahun ini gitu ya. Akhirnya saya berdoa, anak saya panas, tinggi, saya berdoa, saya ngomong tuh sama Tuhan tuh kayak saya tuh ngomong kayak sama preman gitu. Saya tunjuk-tunjuk begini. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, orang panggil kamu itu Tuhan Yesus, saya bilang ya. Orang bilang kamu itu bisa menyembuhkan yang sakit. Bahkan kamu bisa membangkitkan yang mati. Saya bilang begitu. Kalau memang betul apa yang orang bilang seperti itu, sekarang kamu tunjukin sama saya. Buktiin sama saya. Saya bilang, anak saya sekarang lagi sakit nih.
Saya nggak minta apa-apa, saya bilang Tuhan, saya cuma minta sembuhin anak saya. Kalau anak saya sembuh, saya akan sembah kamu sampai saya mati. Saya bilang, saya nggak akan berpaling kemana-mana. Saya pilih kamu sampai saya mati. Saya bilang begitu. Itu dengan bahasanya saya kan. Waktu itu saya masih belum benar gitu ya, maksudnya bahasanya. Udah begitu, nggak lama dapet nggak nyampe setengah jam, itu anak saya yang kecil tiba-tiba bangun, berdiri. Tapi saya masih nangis, belum berhenti. Anak saya lari di pojokan, terus dia bilang gini, Mami, aku sembuh, katanya. Dia langsung peluk saya, dia minta makan. Dia bilang, Mami, aku mau makan. Wah, dahsyat banget, itu luar biasa banget. Dan itu pengalaman yang nggak bakal saya lupain sampai hari ini. Nah, di situ saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang nyata. Bahwa Tuhan yang saya pilih itu Tuhan yang sempurna, Tuhan yang benar. Dan dia mampu, cuman sakit aja dia mampu nyembuhin, apalagi masalah-masalah yang mungkin lebih berat dari itu. Nah, itu yang buat saya yakin bahwa saya pilih yang benar. Gitu. Sampai akhirnya saya pelepasan, saya ngikutin rumah doa. Di rumah doa itu saya dilayani itu saya mengalami sesuatu yang luar biasa banget. Jadi pas waktu pendeta itu berdoa ya, saya duduk, saya ngerasa kayak ada satu jari yang nyentuh kening saya, gitu. Jadi saya ngelihat sosok laki-laki, dia itu nyentuh saya begini. Dan itu saya kayak orang disetrum. Pastor pernah ngalamin disetrum nggak? Kesetrum? Disetrum. Kalau kesetrum listrik pernah? Iya, disetrum listrik. Iya, itu iya. saya alamin. Jadi saya itu kayak disetrum sampai saya bilang gini, gue kesetrum gitu. Sampai teman saya, istrinya pastor, ngelihat suami saya, jadi mereka pandang-pandangan gitu. Kenapa kok ini si Wiwit teriak-teriak kesetrum gitu. Dan itu saya alamin kasihnya Tuhan tuh yang luar biasa. Di situ saya mulai dipulihkan. Jadi apa yang ada di dalam badan saya ini yang bertahun-tahun ini mulai keluar satu persatu. Dikeluarin satu persatu di situ. Jadi ya memang Tuhan tuh dahsyat banget, luar biasa banget. Jadi dia kadang punya cara tersendiri buat kita ya, terutama buat saya gitu. Dan setelah itu Tuhan pulihkan keluarga, pulihkan hubungan dengan orang tua juga. Iya. Jadi ya memang Tuhan tuh baik banget sama saya, luar biasa banget. Dan sekarang dengar-dengar juga Papa, kalau nggak COVID nih ya, sempat mau ke gereja ya? Iya, sempat mau ke gereja Papa. Dia udah mulai buka hati, udah mulai mencair gitu ya. Keluarga-keluarga saya luar juga. Biasa ya? Iya, keluarga saya juga yang tadinya mandang saya sama suami tuh negatif ya, berpikirnya wah agama Kristen nih nggak baik, agama Kristen nih maksudnya kafir ini itu apa segala macam. Karena mereka ngelihat saya dan ngelihat suami saya tuh berbeda, dan kita ngasih taunya tuh bukan dengan kata-kata ya, tapi dengan perbuatan. Apa yang Tuhan ajarin ke saya itu tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kebaikan, tentang semuanya. Itu saya tunjukin ke mereka. Dan itu buat mereka tuh jadi respect gitu ya. Jadi mereka tuh berpikirnya oh iya, ternyata memang apa yang dipilih saudara saya ini nggak salah gitu. Dan itu yang saya tunjukin ke mereka. Saya coba rubah cara berpikir mereka gitu. Dan puji Tuhan, keluarga saya satu persatu sudah mulai membuka hati, gitu. Ya puji Tuhan, baiknya lagi Tuhan juga kasih saya kesempatan untuk pelayanan. Gitu. Sekarang terlibat di bidang doa. Dan juga banyak bantu orang-orang yang keterikatan ya, doain orang ya. Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian yang sangat luar biasa, dan kita tahu bahwa di luar Kristus semua adalah kosong. Ya. Wiwin cerita dia mau mencari ketenangan, dia mau mencari kedamaian lewat ilmu-ilmu, dan ketika dia sudah mulai dapatkan ilmu-ilmu, tapi di sana juga tidak ada yang bisa membuat dia memiliki kehidupan yang tenang. Dia berkeluarga, keluarga juga tidak mampu memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Tapi ketika Wiwin ketemu dengan Tuhan Yesus, di sanalah ada ketenangan. Di sanalah ada damai sejahtera. Dan saudara-saudara sekalian, datang kepada Kristus dalam situasi apapun, dalam segala keadaan apapun. Apabila ada di antara kita semua yang menyaksikan program ini, yang belum yakin tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, undang dia, tanya dia, minta dia untuk menunjukkan dirinya kepada kita yang belum percaya. Saya percaya Tuhan pasti akan menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akhir kata saya bersama dengan Wiwin akan pamit bersama dengan seluruh tim yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.